Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang kaya akan buah tropisnya. Salah satu penghasil buah tropis terbanyak di Indonesia yaitu buah manggis. Data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2011, produksi manggis di Indonesia mencapai 117,600 ton. Komponen dari buah manggis yang paling besar adalah kulitnya, yaitu sebesar 70 hingga 75%. Kulit dari buah manggis sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal dan masih dianggap sebagai limbah karena kulit buah manggis suka membusuk jika dibiarkan di udara bebas selama lebih dari 30 hari. Dan tidak akan mengalami degradasi sehingga dapat mencemari lingkungan. Hal ini dikarenakan kandungan kulit buah manggis yang sifatnya antioksidan dan juga antibakterial. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan urgensi dalam pemanfaatan limbah kulit manggis dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya, kulit buah manggis ini memiliki komponen tanin dan antosianin sebesar 593 ppm yang berguna sebagai bahan pewarna atau tinta. Di zaman sekarang pemakaian spidol dianggap lebih praktis karena cara pemakaiannya yang mudah dan dapat direfill. Tetapi tak sedikit orang yang masih belum mengetahui jika tinta spidol yang kita gunakan sekarang mengandung bahan kimia yang berbahaya, yaitu VOC, Volatile Organic Compound. Bagi permasalahan ini, maka salah satu bahan alam potensial yang dapat digunakan sebagai sumber pewarna pengganti bahan sintetis yang memiliki peluang besar dijadikan sebagai tinta adalah kulit manggis. Karena diduga komponen tanin yang terkandung dalam kulit buah manggis dapat berfungsi sebagai bahan pewarna atau tinta. Metode penelitian yang digunakan dalam inovasi ini adalah experimental method at the Laboratory Santa Maria II Junior High School Sidoarjo. Objek penelitian kami adalah pemanfaatan limbah kulit manggis sebagai bahan aktif dalam pembuatan tinta spidol. Pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan selama kegiatan dan juga data dianalisis dengan analisa usaha. Analisis ekonomi pemanfaatan limbah dilakukan dengan menghitung nilai R per C rasio dan PBP atau PBP untuk jenis pemanfaatan limbah yang dipilih yang diambil dari jurnal Sukartawi tahun 2009. R per C rasio diperoleh dengan cara membandingkan tingkat pendapatan yang diperoleh dengan modal yang harus dikeluarkan dengan rumus seperti R per C rasio sama dengan total pendapatan per total biaya. Keterangan analisis kelayakan dari R per C rasio jika R per C lebih besar dari 1 maka berarti layak atau untung. R per C sama dengan 1 berarti BEP. Lalu jika R per C kurang dari 1 maka tidak layak atau rugi. Lalu dihitung juga PBB yang berguna untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan cash flow. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. PBB sama dengan I per P. I adalah total investasi dalam bentuk rupiah dan P adalah total pendapatan per periode dalam bentuk rupiah. Di dalam inovasi ini, kami akan menguraikan seberapa untung yang diperoleh dengan pemanfaatan limbah kulit manggis menjadi tinta spidol. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan tinta spidol ini, yaitu sebagai berikut. Dari uraian ini, total investasi yang diperlukan sebesar 362.500 dan tinta yang dihasilkan dalam satu kali pembuatan sebanyak 500 mili. Dari hasil pembuatan ini dapat didistribusi dengan 1 milinya adalah Rp50. Total pendapatan selama 1 bulan sama dengan Rp25.000 dikali 30 hari, sama dengan Rp750.000. Total pendapatan selama 1 tahun Rp750.000 dikalikan 12 bulan, sama dengan Rp9 juta. PBB yang diperoleh 1 tahun yaitu Rp362.500 dibagi Rp9 juta. Total perhitungan R per C rasio sebesar 24,8. Hal ini berarti pembuatan tinta layak diproduksi karena memiliki R per C rasio lebih daripada 1. Jadi kesimpulannya, kulit manggis dapat dimanfaatkan sebagai tinta spidol untuk membantu mengurangi limbah organik di Indonesia dan juga lebih baik digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, bahan yang diperlukan juga sangat terjangkau dan ekonomis, sehingga memudahkan dalam bereksperimen. Ayo sediakan kita gitu!